Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, pernahkah kita duduk sendiri menundukkan kepala, lalu bertanya pada hati kita yang paling dalam, apakah aku sedang berjalan sesuai kehendak Allah atau justru sedang melawannya? Banyak dari kita hidup seakan bebas menentukan segalanya, tapi tanpa sadar ada banyak langkah dan keputusan yang diam-diam telah melawan kodrat yang Allah tetapkan bagi kita. Kodrat adalah kehendak dan hukum Allah yang melekat dalam diri manusia sejak diciptakan. Kita diciptakan dengan akal, hati, usia, jenis kelamin, waktu, tempat, dan takdir tertentu. Namun hari ini, zaman telah berubah. Manusia seolah ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, menentukan jalan hidup semaunya tanpa peduli apakah itu sejalan atau bertolak belakang dengan fitrah penciptaannya. Kita lihat betapa banyak orang yang menolak takdir, merasa hidupnya salah tempat, salah nasib, bahkan salah tubuh. Ada yang tak rela menjadi perempuan, tak bangga menjadi laki-laki. Ada yang iri dengan hidup orang lain, sampai merutuki kehidupannya sendiri. Padahal semua itu bagian dari ketetapan ilahi yang penuh rahmat dan hikmah. Bahkan terhadap waktu pun manusia ingin berkuasa, ingin cepat tua saat masih muda demi mendapat pengakuan, lalu ingin kembali muda saat usia senja karena takut kehilangan segalanya. Semua ini memperlihatkan bahwa manusia seringkali tidak berdamai dengan kodratnya sendiri. Ia berperang dengan apa yang sebenarnya ditetapkan untuk kebaikannya. Ketika seseorang mulai hidup hanya demi nafsu, mengejar dunia tanpa arah, dan menjauh dari nilai-nilai ilahiyah, maka saat itulah ia tengah menolak panggilan fitrahnya. Fitrah itu tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh debu keinginan, popularitas, dan obsesi-obsesi dunia yang semu. Namun hati yang paling dalam tahu kebenaran. Ia tahu bahwa setiap pemberontakan terhadap kodrat tidak membawa kedamaian. Sebaliknya, ia menciptakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Kita bisa tersenyum di luar, tapi hancur di dalam. Kita bisa terlihat sukses, tapi hati kita kering, lapar, dan hampa. Islam mengajarkan kita untuk kembali pada fitrah, menjadi hamba yang tahu diri, tahu bahwa tugasnya bukan menantang langit, tapi tunduk dan merendahkan diri. Tugas kita bukan mengatur takdir, tapi menerima dan mengolahnya menjadi amal terbaik. Ini bukan bentuk kelemahan, tapi justru puncak dari kekuatan seorang hamba. Dalam narasi ini, kita akan berjalan bersama, menyusuri berbagai bentuk perlawanan manusia terhadap kodratnya. Dari mulai menolak takdir, menyangkal jati diri, membenci kematian, hingga menutup diri dari hidayah. Kita akan menggali bagaimana semua itu mengikis nilai kemanusiaan dan menjauhkan kita dari Allah. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan. Karena seringkali yang kita butuhkan bukan ilmu baru, tapi hati yang dibangunkan. Kita perlu disapa, bukan hanya oleh kata-kata, tapi oleh nurani yang selama ini kita bisukan. Mungkin inilah saatnya kita benar-benar menunduk dan mengakui, "Ya Allah, selama ini aku terlalu sombong untuk menerima siapa aku sebenarnya." Maka mari bersama-sama kita resapi, kita renungkan, dan kita buka kembali jalan untuk kembali kepada Allah. Karena setiap perlawanan hanya akan melelahkan. Tapi saat kita menerima kodrat dengan iman, disitulah kita menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Bismillah, mari kita mulai perjalanan ini. Lupa diri, lupa Tuhan. Manusia yang paling tersesat adalah yang melupakan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hashr ayat 19, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik." Inilah awal dari pemberontakan terhadap kodrat. Ketika seseorang melupakan Allah, ia pun tak tahu siapa dirinya. Ia hidup tanpa arah,
tanpa makna, tanpa takwa. Melupakan diri berarti tidak lagi menyadari bahwa kita diciptakan dari tanah, lemah dan sangat bergantung pada rahmat Allah. Tapi manusia hari ini bangga dengan kekuatannya, sombong dengan pencapaiannya, dan merasa mampu hidup tanpa Tuhan. Mereka mengejar kekayaan, jabatan, dan popularitas sebagai bentuk perlawanan terhadap ketergantungan kepada Allah. Kita diciptakan untuk beribadah, bukan berkuasa. Kita lahir untuk menyembah, bukan menjadi penguasa atas hidup orang lain. Tapi lihatlah hari ini, manusia lebih suka disembah daripada menyembah. Mereka ingin menjadi pusat perhatian, ingin dikagumi, ingin diakui, padahal itu semua bukan kodrat kita. Kita hanyalah hamba, bukan raja. Ketika manusia melupakan Tuhan, ia mengisi hatinya dengan ilah palsu, uang, cinta, jabatan, dan ambisi dunia. Ia mulai menuhankan hawa nafsunya. Inilah yang disebut dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini bukan hanya tentang maksiat, tapi tentang mengganti posisi Allah dalam hati. Perlawanan terhadap kodrat bermula dari hati. Hati yang tidak ridha dengan qadarullah akan terus memberontak. Ia akan menyalahkan takdir, mengutuk masa lalu, iri pada orang lain, dan terus menuntut kehidupan. Semua itu bukan sifat hamba yang baik. Hamba sejati adalah yang ridha dan bersyukur, meski dalam keadaan sulit. Banyak orang hari ini ingin menjadi Tuhan kecil bagi hidupnya. Mereka menolak aturan syariat, memilih ideologi bebas, dan hidup sesuka hati. Mereka berkata, "Ini hidupku, aku berhak memilih." Padahal kita tidak punya hak penuh atas hidup ini. Bahkan napas pun bukan milik kita. Detak jantung pun terjadi karena izinnya. Kita harus kembali menyadari, manusia hanyalah ciptaan, bukan pencipta. Kita hidup karena diberi hidup, bukan karena menciptakan hidup itu sendiri. Kita sehat bukan karena kuat, tapi karena Allah menjaga kita. Maka, menyadari bahwa kita ini hanyalah hamba adalah jalan pulang yang pertama dari pemberontakan batin kita. Perlawanan terhadap kodrat seringkali tak disadari. Ia masuk dalam bentuk ambisi berlebihan, kesombongan tersembunyi, atau bahkan rasa kecewa kepada Allah. Inilah mengapa muhasabah diri menjadi sangat penting. Kita harus bertanya, apakah aku sudah jujur mengakui bahwa aku hanyalah hamba? Kembalinya manusia kepada kesadaran ini adalah awal dari penyembuhan. Kesadaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Allah. Kesadaran bahwa hidup ini milik Allah dan kita hanya menumpang hidup untuk diuji, untuk tunduk, dan untuk kembali. Maka janganlah kita melawan kodrat karena dalam ketundukan ada ketenangan. Ketika manusia ingin mengatur takdir, salah satu bentuk nyata manusia melawan kodrat adalah saat ia ingin mengatur takdir. Ia ingin semua terjadi sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak Allah. Ia lupa bahwa dirinya hanyalah makhluk, bukan sang pengatur. Padahal, siapa kita ini hingga berani menggugat ketetapan Allah, yang maha mengetahui segala yang terbaik bagi hambanya? Kita melihat banyak manusia yang marah ketika doanya tidak dikabulkan. Mereka kecewa karena hidup tak berjalan sesuai rencana. Mereka menyangka Allah tidak adil hanya karena keinginannya tak terpenuhi. Padahal, Allah tahu apa yang lebih baik, bahkan ketika kita sendiri tidak mengetahuinya. Allah menunda bukan karena tak peduli, tapi karena mencintai. Saat manusia bersikeras mengatur hidupnya sendiri tanpa menyandarkan diri kepada Allah, ia akan lelah. Ia akan merasa kosong, karena hati manusia diciptakan untuk berserah, bukan untuk memikul beban takdir. Maka, jangan paksakan hidup sesuai rencana kita, paksakanlah diri untuk tunduk pada rencana Allah. Qada dan qadar adalah bagian dari iman. Tapi sayangnya, banyak orang hanya menyebutnya di lidah, bukan di hati. Mereka berkata percaya takdir, tapi hidup penuh penolakan dan protes. Ini bukan iman, tapi pemberontakan terselubung. Dan pemberontakan seperti inilah yang perlahan merusak kedekatan kita dengan Allah. Orang yang melawan takdir sering menyalahkan nasib. Ia berkata, "Mengapa aku miskin?
Mengapa aku sakit? Mengapa aku gagal? Padahal setiap ujian adalah jalan kembali kepada Allah. Tapi jika ia terus menolak, maka hatinya akan makin keras dan menjauh dari petunjuk. Bahkan ia bisa sampai pada titik kufur terhadap qadarullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Ayat ini adalah jawaban bagi setiap jiwa yang mencoba melawan arah takdir. Allah lebih tahu waktu yang tepat. Kita hanya perlu sabar dan yakin. Tapi saat manusia tak sabar, ia memilih jalan pintas yang seringkali berujung pada kehancuran. Maka tak jarang kita lihat orang memaksakan jodoh, memaksakan rezeki haram, memaksakan karier dengan cara curang, semua karena tak percaya pada ketetapan ilahi. Kehidupan ini bukan tentang bisa atau tidak bisa, tapi tentang ridha atau tidak ridha. Ketika ridha, yang pahit pun menjadi manis. Tapi ketika tidak ridha, yang manis pun terasa getir. Dan ridha terhadap takdir adalah bentuk tertinggi kepatuhan terhadap kodrat sebagai hamba. Ia yang ridha akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jangan pernah merasa Allah tidak adil hanya karena rencanamu gagal. Justru dalam kegagalan itu bisa jadi tersimpan rahmat yang besar. Terkadang Allah menutup pintu dunia agar kita kembali mengetuk pintunya. Maka, berhentilah mencoba mengambil alih takdir. Serahkan tawakal dan ikhtiarkan hidup dalam batas-batas syariat. Dan ketahuilah, menyerah pada kehendak Allah bukan berarti pasif. Justru disitulah kekuatan sejati seorang mukmin. Ia berusaha sepenuh hati, namun hatinya tetap bersandar pada Allah. Ia tidak menyalahkan, tidak memaksa, dan tidak menggugat. Inilah cara hidup dalam damai dengan tunduk sepenuhnya kepada Sang Pemilik Takdir. Melawan fitrah diri sebagai hamba. Kodrat manusia adalah menjadi hamba. Itulah identitas kita yang sesungguhnya. Namun manusia hari ini sering menginginkan menjadi sesuatu yang lebih, bukan lebih taat, tapi lebih berkuasa. Mereka tidak suka disebut lemah, tidak suka disebut butuh Allah, tidak suka tunduk pada aturan agama. Mereka ingin kebebasan absolut. Padahal kebebasan absolut bukan milik manusia. Bahkan udara yang kita hirup pun adalah milik Allah. Jika kita tak bisa mengatur kapan kita dilahirkan dan kapan kita mati, lalu mengapa kita berpura-pura bisa mengatur segalanya dalam hidup ini? Melawan fitrah ini hanya akan membawa kita pada kebingungan dan kehampaan. Hamba yang baik adalah ia yang sadar bahwa hidup ini bukan miliknya. Ia sadar bahwa ia sedang diuji dan dunia ini hanya sementara. Tapi mereka yang melawan kodrat menganggap dunia ini panggung utama. Mereka hidup seolah takkan mati. Mereka menuhankan dunia dan melupakan akhirat. Itulah awal dari kesesatan. Fitrah manusia adalah butuh petunjuk, tapi manusia yang angkuh merasa tak perlu agama. Ia merasa cukup dengan akalnya. Ia menciptakan aturan sendiri, menafsirkan moral dengan selera pribadi, dan akhirnya hidup tanpa arah. Padahal, tanpa cahaya wahyu, akal hanyalah lilin kecil dalam gelapnya zaman. Rasulullah SAW datang untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Dengan Al-Quran, beliau membimbing umat agar kembali menjadi hamba yang tunduk. Tapi seiring waktu, banyak yang meninggalkan ajaran itu. Mereka menggantinya dengan budaya, ideologi, dan tren zaman yang menyesatkan. Mereka kehilangan arah karena kehilangan identitas sebagai hamba. Fitrah manusia adalah cinta kepada kebaikan dan benci pada dosa. Tapi ketika hati terlalu lama bergelimang maksiat, fitrah itu menjadi rusak. Dosa terasa biasa, aurat dianggap budaya, dan zina dikatakan cinta. Inilah hasil dari pemberontakan terhadap fitrah. Manusia kehilangan rasa malu, dan itu adalah tanda hancurnya hati. Hamba yang sejati akan merasa tenang dalam ibadah. Tapi mereka yang melawan kodrat merasa ibadah sebagai beban. Mereka lebih senang hidup bebas tanpa aturan. Mereka mencintai dunia dan melupakan Rabb-nya.
Inilah yang membuat hidup mereka sempit, walau harta melimpah dan pujian bertebaran. Allah tidak menciptakan manusia untuk sombong, tapi manusia hari ini hidup dengan ego yang tinggi. Ia menolak nasihat, menolak aturan, dan merasa paling benar. Padahal semakin tinggi ego seseorang, semakin jauh ia dari petunjuk Allah. Kesombongan adalah musuh utama hamba sejati. Menjadi hamba bukan berarti lemah. Justru dalam ketundukan itulah kekuatan sejati. Hamba yang patuh akan dimuliakan Allah. Hamba yang sabar akan ditinggikan derajatnya. Dan hamba yang istiqamah akan diganjar surga. Maka berhentilah melawan fitrah. Kembalilah kepada kodrat kita. Menjadi hamba yang berserah. Hidup ini akan lebih tenang jika kita menerima peran kita di dunia. Kita bukan Tuhan, kita bukan penguasa, kita hanya hamba. Dan dalam kehambaan itulah kita akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Hidup yang penuh makna karena dijalani dengan sadar bahwa kita selalu dalam pengawasan dan kasih sayang Allah. Melawan ketetapan jenis dan peran. Di zaman ini, salah satu bentuk perlawanan terhadap kodrat yang semakin marak adalah ketika manusia tidak menerima jenis kelamin dan peran yang Allah tetapkan. Laki-laki ingin menjadi perempuan, perempuan ingin menjadi laki-laki, bahkan ada yang menolak kedua-duanya. Mereka menyangka itu adalah bentuk kebebasan, padahal itu adalah bentuk kehancuran jati diri. Allah tidak menciptakan manusia dengan sembarangan. Setiap jenis, laki-laki dan perempuan, punya kehormatan dan tugas mulia masing-masing, bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi. Ketika seseorang tidak rida dengan jenis kelaminnya, berarti ia tidak rida dengan ciptaan Allah. Itu bukan sekadar pilihan, tapi bentuk penolakan terhadap takdir. Perempuan yang bangga menjadi ibu, istri, dan pelindung rumah adalah perempuan yang kembali pada kodratnya. Laki-laki yang bertanggung jawab sebagai imam dan penjaga adalah laki-laki yang memahami perannya. Tapi ketika peran ini dikaburkan, keluarga menjadi rapuh, masyarakat menjadi kacau, dan fitrah rusak tak karuan. Islam memuliakan perempuan tanpa harus menjadi laki-laki, dan Islam memuliakan laki-laki tanpa harus merendahkan perempuan. Tapi ideologi zaman sekarang mendorong manusia untuk membandingkan, bukan memahami. Mereka memaksa kesetaraan dalam hal yang Allah ciptakan berbeda, dan akibatnya, banyak yang merasa tak pernah cukup. Sungguh mengerikan ketika seorang anak dibesarkan tanpa tahu siapa dirinya. Ketika ibu malu menjadi perempuan, dan ayah tidak bangga menjadi laki-laki, maka tumbuhlah generasi yang kehilangan jati diri, bingung memilih peran, dan akhirnya larut dalam kebebasan semu yang berujung kehampaan. Ini adalah akibat dari pemberontakan terhadap kodrat jenis dan peran. Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan bentuk dan tugas berbeda, bukan karena salah satunya lebih baik, tapi karena keduanya dibutuhkan dalam keseimbangan hidup. Tapi manusia hari ini merusak tatanan itu demi nafsu dan tren. Mereka bahkan menuntut dunia untuk menerima kebengkokan sebagai sebuah kebiasaan baru. Padahal dalam hadits disebutkan, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Ini bukan kebencian, tapi bentuk penjagaan terhadap fitrah. Islam menjaga kehormatan manusia dengan mengarahkan mereka pada jalan yang lurus, bukan membiarkan mereka sesat dalam nafsu. Menerima diri apa adanya bukan berarti pasrah dalam kelemahan, tapi bersyukur dalam kesadaran bahwa Allah Maha Tahu. Ketika manusia menerima jenis dan peran yang Allah berikan, ia akan lebih fokus menjalani hidup, tanpa sibuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia tidak hidup dalam kepalsuan. Orang yang bahagia bukanlah yang memaksa menjadi apa yang dia inginkan, tapi yang bersyukur dengan apa yang Allah titipkan. Dalam syukur itu ada ketenangan. Dalam penerimaan itu ada kekuatan. Maka jangan lawan kodratmu. Jadilah laki-laki yang tangguh. Jadilah perempuan yang mulia. Itu lebih indah daripada mengikuti arus yang sesat. Karena ketika manusia berusaha menjadi sesuatu yang bukan kodratnya, ia bukan hanya menyiksa dirinya, tapi juga merusak tatanan kehidupan.
dan kehidupan yang rusak akan melahirkan masyarakat yang bingung, generasi yang terluka, dan peradaban yang runtuh. Semua karena satu hal, manusia enggan tunduk pada kodrat yang Allah berikan. Melawan waktu dan usia. Kodrat manusia adalah bertambah usia, melemah fisik, dan mendekati kematian. Tapi lihatlah hari ini, banyak manusia menolak kenyataan itu. Mereka ingin selalu muda, tak mau menua, bahkan enggan membicarakan kematian. Mereka melawan waktu dengan operasi, kosmetik, dan gaya hidup palsu demi menunda sesuatu yang pasti. Menjadi tua bukanlah aib. Justru dalam Islam usia adalah kehormatan. Semakin tua seharusnya semakin bijak, semakin renta seharusnya semakin dekat kepada Allah. Tapi manusia hari ini mengejar awet muda bukan untuk mendekat kepada Allah, melainkan agar tetap bisa menuruti nafsunya. Ada yang berusia 60 tahun, tapi masih ingin hidup seperti anak muda. Masih suka foya-foya, masih ingin menjadi pusat perhatian, masih mengejar cinta dunia. Mereka lupa, semakin bertambah umur, maka semakin sedikit waktu kita untuk kembali kepada Allah. Umur bukan untuk disia-siakan, tapi untuk dipersiapkan pulangnya. Ketika manusia tidak mau menerima kenyataan bahwa waktu terus berjalan, maka ia akan hidup dalam kepalsuan. Ia pura-pura kuat padahal sudah lemah. Ia pura-pura bahagia padahal hatinya kosong. Ia mengejar hal yang sia-sia padahal ajal bisa datang kapan saja. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap kodrat waktu. Allah memberikan usia sebagai modal. Setiap tahun yang berlalu adalah pengingat, bukan peluang menambah maksiat. Tapi hari ini, ulang tahun dirayakan dengan pesta, bukan muhasabah. Ucapan panjang umur tidak diiringi dengan doa agar makin taat, melainkan makin sukses duniawi. Inilah hasil dari lupa terhadap kodrat usia. Usia tua adalah fase bersiap untuk kembali, bukan fase mencari popularitas. Tapi ketika dunia lebih dijadikan tujuan, maka tua pun dijadikan proyek kepalsuan. Banyak orang yang tak mau menerima kerutan wajah, padahal itu adalah tanda kasih sayang Allah, bahwa waktu terus berjalan, dan dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Rasulullah SAW tidak pernah menolak tanda-tanda usia. Beliau menua dengan mulia, rambutnya memutih karena takut pada ayat-ayat Al-Quran. Tapi manusia hari ini memutihkan rambut karena mode dan menghitamkan uban agar tetap dianggap muda. Mereka takut tua bukan karena takut mati, tapi takut ditinggalkan dunia. Semakin seseorang menerima usianya dengan ikhlas, semakin mudah ia mendekat kepada Allah. Tapi jika usia hanya dijadikan ladang menambah dosa, maka ajal akan datang dalam keadaan sia-sia. Umur bukan untuk dilawan, tapi disyukuri. Karena setiap detiknya adalah kesempatan memperbaiki diri sebelum bertemu Allah. Tak ada yang bisa menahan waktu. Semua akan tua, semua akan melemah, semua akan mati. Maka berhentilah melawan waktu. Jadikan waktu sebagai teman, bukan musuh. Gunakan waktu untuk memperbanyak amal, bukan memperpanjang kesenangan yang semu. Karena waktu adalah nikmat yang tak bisa dibeli ulang. Dan kelak, ketika usia kita sudah habis, kita tak akan ditanya berapa lama kita hidup, tapi untuk apa kita hidup. Maka jangan habiskan waktu untuk melawan kodrat. Gunakan sisa usia untuk kembali. Karena ketika napas terakhir datang, semua perlawanan akan usai, dan yang tersisa hanyalah amal sebagai bekal di akhirat nanti. Melawan kelemahan dan kegagalan. Manusia tidak diciptakan sempurna. Ada saat di mana kita kuat, ada saat di mana kita jatuh. Tapi ketika manusia menolak kelemahan, menolak kegagalan, dan ingin selalu berada di atas, saat itulah ia mulai melawan kodrat. Ia tidak ingin terlihat lemah, padahal kelemahan adalah fitrah yang menjadikan kita sadar akan kebutuhan terhadap Allah. Kelemahan adalah panggilan untuk berserah. Tapi manusia hari ini menjadikan kelemahan sebagai aib. Mereka tidak mau menangis, tidak mau terlihat rapuh, bahkan pura-pura kuat di tengah keterpurukan. Ini bukan kekuatan, tapi kesombongan yang tersembunyi. Kesombongan karena tidak ingin bergantung pada siapapun, termasuk pada Allah.
Padahal ketika kita jatuh, itulah saat terbaik untuk mendekat kepada Allah. Doa-doa yang paling ikhlas justru keluar dari hati yang hancur. Tapi jika kita terus menolak kelemahan, kita akan kehilangan momen-momen paling indah dalam hubungan kita dengan Rabb kita. Kita akan kehilangan rasa haru dalam doa dan kehilangan makna dalam sujud. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan, tapi banyak yang melihatnya sebagai akhir dari segalanya. Mereka marah pada diri sendiri, kecewa pada takdir, bahkan menyalahkan Allah. Mereka ingin hidup tanpa kegagalan, padahal dari situlah tumbuh kesabaran, keikhlasan, dan penguatan iman. Rasulullah SAW pun mengalami kesedihan dan kegagalan dalam pandangan dunia. Beliau pernah kalah dalam perang, dicaci, dilempari batu, bahkan kehilangan orang-orang terdekat. Tapi beliau tidak melawan kodrat itu. Beliau bersabar, berserah, dan tetap teguh dalam jalan Allah. Itulah contoh nyata bahwa menerima kelemahan bukan tanda kekalahan. Kita bukan malaikat, kita manusia. Maka jangan malu jika suatu hari kita gagal, kita kecewa, kita lelah. Yang memalukan adalah ketika kita berhenti percaya bahwa Allah bisa mengangkat kita dari kegagalan itu. Yang salah bukan kegagalannya, tapi ketika kita menjauh dari Allah saat gagal. Orang yang kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang bangkit setiap kali jatuh dengan membawa doa dan tawakal. Dan orang seperti ini justru semakin dicintai Allah. Karena dalam lemah ia mengaku butuh, dalam gagal ia mengaku tidak bisa tanpa Allah, dan dalam sujudnya ia mengaku sepenuhnya hamba. Maka jangan melawan kelemahanmu. Peluk kelemahan itu dan bawa ia ke hadapan Allah. Jangan melawan kegagalanmu, tapi jadikan ia tangga menuju ketinggian iman. Karena kelemahan adalah jembatan menuju doa, dan kegagalan adalah pintu menuju kerendahan hati. Dalam kelemahan ada kesempatan untuk mengenal Allah lebih dalam. Dan dalam kegagalan ada pintu terbuka menuju ampunan dan kasih sayang Allah. Maka berhentilah melawan. Karena semakin engkau melawan kodratmu sebagai makhluk yang lemah, semakin berat hidupmu. Tapi ketika engkau berserah, maka pertolongan Allah akan datang dengan tenang. Melawan hakikat kematian. Manusia seringkali menolak kematian, seolah-olah dengan mengabaikannya, ia bisa hidup selamanya. Padahal kematian adalah ketetapan pasti bagi setiap makhluk. Menolak mengingatnya sama dengan menolak pelajaran terpenting dalam hidup, bahwa segala yang fana akan kembali kepada Maha Pencipta. Kita melihat orang menghindar bicara kematian, enggan hadir di pemakaman, bahkan menolak mendoakan jenazah. Ini menunjukkan ketidaknyamanan mendalam terhadap kodrat fana. Padahal, setiap doa jenazah adalah wujud kesadaran bahwa kita semua akan menghadap Allah. Dalam hadits disebutkan, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Tuhan memerintahkan kita mengingat kematian agar hati selalu siap dan tidak terbawa hanyut dalam kesenangan semu. Mengingat akhir membantu memperbaiki prioritas hidup. Ketika kematian dilawan, manusia menunda taubat, menunda membaca Al-Quran, menunda bersedekah dan zikir. Semua dicarikan alasan, nanti saja. Padahal detik berikutnya bisa menjadi kali terakhir kita bernapas. Ini membuat hidup penuh penyesalan di akhirat kelak. Menolak kematian juga membuat banyak orang hidup tanpa makna. Mereka mengejar karier, harta, dan status tanpa menyadari bahwa semua itu akan tinggal di dunia. Mereka lupa mempersiapkan bekal untuk alam kubur dan hisab di hadapan Allah. Seharusnya kematian menjadi motivasi untuk segera berbuat baik. Bagaimana bisa kita tergesa-gesa mencari dunia ketika nyawa bisa dicabut kapan saja? Menyadari kodrat mati, membangkitkan urgensi beramal, memohon ampun, dan meraih cinta Allah sebelum terlambat. Rasulullah SAW mengingatkan agar setiap detak jantung adalah kesempatan beramal saleh. Beliau bersabda, hendaklah setiap orang memperbanyak amal, karena tidak ada yang mengetahui bilakah ajal menjemputnya. Hadis riwayat Ahmad.
Ini panggilan agar kita tidak menunda kebaikan, namun semakin banyak orang yang melawan panggilan itu. Mereka merasa muda, sehat, kaya, seolah bisa menunda ajal. Inilah jebakan syaitan, menanam ilusi umur panjang agar manusia lalai dari persiapan akhirat. Sadarilah bahwa pertolongan bisa datang kapan saja, dan ajal adalah yang terdekat. Jangan biarkan rasa takut mati membuatmu putus asa. Justru sambut kematian sebagai pertemuan dengan Rabb yang Maha Penyayang. Dengan ridha dan syukur, kematian menjadi pintu menuju kebahagiaan hakiki. Hamba yang siap mati akan tenang menghadapi sakaratul maut. Maka berhentilah melawan kematian. Hadapilah dengan iman dan akhlak mulia. Jadikan setiap hari ladang amal, setiap nafas sebagai zikrullah, dan setiap detik sebagai persiapan pulang. Karena kematian bukan akhir yang menakutkan bagi yang berserah, melainkan permulaan kebahagiaan abadi. Melawan kebutuhan jiwa akan hidayah. Manusia diciptakan dengan fitrah yang haus akan petunjuk. Jiwa meronta mencari cahaya kebenaran dalam kegelapan dunia. Namun banyak yang menolak suara hati yang mengajak kembali kepada Allah, memilih terbuai propaganda dunia. Inilah perlawanan halus yang merusak jiwa. Iblis menyapa hati yang lalai dengan bisikan, "Tidak perlu agama. Ikuti kata hatimu saja." Padahal hati yang tidak tertuntun wahyu akan tersesat dalam kesesatan yang ia anggap kebenaran. Menolak hidayah sama dengan menutup pintu rahmat ilahi yang datang dalam berbagai bentuk, Al-Quran, Sunnah, dan para ulama. Saat hidayah hadir, manusia diuji. Apakah ia mau turun ke masjid, ikut kajian, membaca Al-Quran, ataukah tetap asyik dengan dunia dan hawa nafsu? Banyak yang memilih menunda, menunggu mood, menunggu waktu luang, sampai akhirnya hidayah berlalu dan tidak kembali. Allah menjanjikan hidayah bagi siapa yang mencari dengan sungguh. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari keridhaanku, akan ku permudah baginya jalan menujuku. Quran Surah Al-Lail 17-18. Janji ini menegaskan pentingnya inisiatif hamba, bukan pasif menunggu. Melawan kebutuhan jiwa akan hidayah berarti menolak jalan menuju kebahagiaan hakiki. Orang seperti ini akan terus merasa kekurangan, kosong dan gelisah meski dunia memberinya segalanya. Karena hanya Allah yang bisa mengisi kekosongan hati manusia. Seorang mukmin sejati adalah yang terus berjuang mencari hidayah, memperbaiki diri setiap hari, dan tidak cepat puas dengan amalan. Ia memahami bahwa hidayah adalah pemberian, tapi juga tugas untuk diupayakan melalui zikir, istighfar, salat malam, dan membaca tafsir Al-Quran. Namun mereka yang melawan fitrah ini memilih sibuk di media sosial, mengejar sensasi, mengikuti tren tanpa menyaring. Jiwa mereka dibiarkan kering hingga akhirnya rapuh ketika ujian datang. Tanpa hidayah, mereka mudah terseret arus dunia yang penuh tipu daya. Jangan biarkan dirimu terombang-ambing. Saat hati merasakan getar kebenaran, ikuti. Hadir di majelis ilmu, berteman dengan orang syaleh, dan dekatkan diri pada Al-Quran. Dengan begitu, hidayah akan semakin kuat menuntun langkahmu. Ingatlah, menolak hidayah sama artinya menolak keselamatan. Jiwa yang menolak petunjuk akan terus terombang hingga mencapai titik kehancuran. Maka bukalah hati, tunduk pada kebenaran ilahi, dan biarkan cahayanya menerangi setiap sudut gelap dalam dirimu. Melawan kewajiban sosial dan kemasyarakatan. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Rabb, tetapi juga hubungan antar manusia. Kodrat hamba mencakup menunaikan hak orang lain, berbakti kepada orang tua, menolong tetangga, dan menegakkan keadilan. Namun banyak yang menolak kewajiban sosial, memprioritaskan ego dan kepentingan pribadi. Sikap individualistis yang ekstrim adalah bentuk perlawanan terhadap kodrat kemanusiaan. Padahal Allah menciptakan kita dalam komunitas agar saling melengkapi. Saat seseorang mengabaikan kewajiban sosial, seperti menolong sesama, berinfak, dan menjaga silaturahim,
Ia melanggar kodrat fitrah ukhuwah. Banyak yang sibuk membangun citra diri, tapi lupa membangun relasi. Mereka hadir di media sosial untuk pamer, namun menutup pintu rumah bagi tetangga yang butuh. Mereka lupa bahwa sungguh mulia orang yang memberi daripada yang diminta. Kedermawanan adalah cerminan iman yang hidup. Menolak tanggung jawab sosial juga terlihat ketika orang tidak peduli kepada lingkungan. Sampah berserakan, kebersihan masjid diabaikan, dan aktivitas publik tanpa etika. Ini adalah bukti betapa jauh kita telah berjalan dari kodrat manusia sebagai khalifah yang menjaga alam dan sesama. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Daraqutni. Sabda ini meletakkan kewajiban sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari kodrat hamba. Menyalahi ini sama dengan menyalahi fitrah. Saat masyarakat terluka, korban bencana, fakir miskin, yatim piatu, kita diuji. Apakah kita menutup mata atau bergerak membantu? Banyak yang memilih menutup mata, merasa itu urusan pemerintah atau lembaga, padahal setiap individu punya kewajiban untuk peduli dalam kapasitasnya. Di era digital, kewajiban sosial juga mencakup memerangi hoaks, ujaran kebencian dan konten negatif. Menyebarkan berita tanpa verifikasi sama dengan merusak tatanan masyarakat. Ini adalah bentuk baru pemberontakan terhadap kodrat kemanusiaan yang diamanahkan Islam. Kita perlu bangkit membangun kepedulian, berinfak, berjamaah di masjid, berkunjung ke panti asuhan, dan menegakkan keadilan. Ketika kita menjaga hak-hak orang lain, Allah akan menjaga hak-hak kita. Ini adalah sunnah kasih sayang yang membawa keberkahan. Jangan biarkan egoisme merusak ukhuwah. Ingat bahwa kehidupan sosial adalah sarana ibadah. Melaksanakan hak orang lain adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Maka hentikan perlawanan terhadap kewajiban sosial dan jalankan kodrat mulia sebagai anggota ummah. Kembali pada kodrat, kembali pada hidayah. Setelah menelusuri berbagai perlawanan manusia terhadap kodratnya, kita diingatkan akan satu kunci. Kembalilah pada fitrah sebagai hamba. Manusia diciptakan untuk tunduk, berserah, dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Itulah makna kehidupan sejati. Kembalinya hati pada kesadaran iman akan memulihkan segala kerusakan yang ditimbulkan oleh pemberontakan batin. Hati yang berserah akan merasakan kedamaian meski dunia berguncang. Jiwa yang ridha dengan qadarullah akan menatap hidup dengan penuh syukur, bukan kecemasan. Muhasabah pribadi menjadi langkah awal. Bertanyalah, di mana aku melawan kodrat? Di mana aku menolak takdir, menolak usia, menolak peran, menolak kematian, dan menolak hidayah? Dengan jujur mengakui kesalahan, kita melayangkan taubat yang tulus kepada Allah. Taubat bukan sekadar ucapan, tapi perubahan nyata. Ubah sikap, perbaiki amalan, dan tingkatkan kualitas ibadah. Jadikan salat, zikir, dan tilawah Al-Quran sebagai rutinitas. Bangun pagi untuk tahajud, malam untuk istighfar, sore untuk sedekah. Dengan demikian, hati akan terjaga dari pemberontakan. Perkuat diri dengan lingkungan syaleh, bergabung dalam majelis ilmu, berlomba melakukan kebaikan dan saling menasihati dalam kebenaran. Lingkungan yang baik akan menuntun langkah, mengingatkan pada kodrat, dan mendukungmu kembali ke jalan Allah. Manfaatkan setiap nikmat, waktu, kesehatan, harta, ilmu, untuk beribadah dan berjasa. Jangan biarkan nikmat menjadi ujian. Gunakan ia untuk memperbaiki diri, membantu orang lain, dan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah cara hidup sejalan dengan kodrat hamba. Tawakal setelah ikhtiar adalah bentuk nyata pengakuan bahwa Allah lah pengatur terbaik. Usaha tanpa tawakal adalah keras kepala yang menyiratkan keraguan pada hikmah ilahi. Dengan tawakal, hati menjadi tenang dalam menghadapi segala ketidakpastian. Hidup dalam kodrat bukan berarti pasif atau lemah. Justru di sanalah letak kekuatan hakiki. Berani menghadapi ujian, tabah menerima musibah, dan ikhlas menikmati kebahagiaan.
Semua itu karena percaya bahwa Allah senantiasa bersama hambanya yang berserah. Akhirnya sadarilah bahwa perlawanan terhadap kodrat adalah akar segala kesalahan dan penderitaan. Kembalilah pada fitrah, tunduk pada qadar, terima peran, syukuri usia, renungkan kematian, cari hidayah, dan jalankan kewajiban sosial. Dengan begitu, hidup akan penuh makna dan damai abadi. Semoga Allah membimbing kita semua agar tidak lagi melawan kodrat, tetapi hidup sesuai kehendaknya. Semoga hati kita selalu terbuka untuk nurani yang menuntun pada kebenaran. Dan semoga setiap nafas menjadi saksi taatnya kita sebagai hamba yang kembali pada Rabb-Nya. Amin. Saudaraku, setelah melalui perenungan panjang tentang berbagai bentuk perlawanan manusia terhadap kodratnya, kini saatnya kita menarik napas panjang dan bertanya dalam hati, di titik mana aku selama ini melawan? Mungkin kita tak sadar telah menjadi musuh bagi fitrah kita sendiri, menolak takdir, membenci diri, menjauhi ibadah, dan sibuk menjadi versi lain dari diri yang bukan dikehendaki Allah. Melawan kodrat tidak selalu terlihat dalam bentuk terang-terangan. Kadang ia hadir dalam bentuk pilihan hidup yang tampaknya biasa, tapi menjauhkan kita dari tujuan penciptaan. Seperti ketika kita memilih kemalasan daripada tanggung jawab, dunia daripada akhirat, atau ego daripada taubat. Semuanya adalah bagian dari pelarian dari kodrat hamba. Namun selama nyawa masih di badan, Allah masih membuka pintu untuk kembali. Fitrah itu tidak mati. Ia hanya tertidur, menunggu dibangunkan dengan taubat yang tulus. Hati yang bersih akan kembali mengenali cahaya kebenaran dan perlahan menuntun kaki kita kembali ke jalan yang diridainya. Ingatlah, tidak ada yang lebih menenangkan daripada menerima siapa diri kita di hadapan Allah. Saat kita berhenti melawan dan mulai bersujud, saat itulah dada menjadi lapang, hati menjadi tenang, karena manusia memang diciptakan untuk tunduk, bukan melawan, untuk berserah, bukan mengatur. Terimalah takdir dengan lapang, hadapi hidup dengan sabar, syukuri usia yang diberi, gunakan nikmat sesuai fungsinya. Biarkan jiwa kembali pada alunan zikir, bukan keluh kesah. Biarkan hati kembali mengenal Rabb-Nya, bukan sibuk membanggakan dunia yang fana. Setiap dari kita pasti pernah tersesat. Tapi yang terpenting bukan di mana kita pernah jatuh, tapi apakah kita mau bangkit. Allah tidak melihat siapa kita kemarin, tapi siapa kita hari ini, dan apakah kita sungguh ingin kembali kepadanya. Jangan tunggu ajal menjemput untuk berhenti melawan, karena di saat itu, semua penyesalan tidak ada gunanya. Hari ini adalah hari terbaik untuk kembali. Saat ini adalah waktu terbaik untuk bertobat. Jangan tunda, karena waktu tidak pernah berjanji untuk menunggu kita sadar. Mari jadikan setiap detik ke depan sebagai ladang amal. Bangun pagi dengan syukur, tidur dengan istighfar, dekatkan diri dengan Al-Quran, dengan salat, dengan majelis ilmu, bangun hubungan yang baik dengan sesama, perbaiki adab, dan bersihkan hati dari kesombongan. Karena saat manusia hidup sesuai kodratnya sebagai hamba, dunia ini akan menjadi lebih tenang, hati kita akan lebih jujur, hidup kita akan lebih terarah, dan yang terpenting, kita akan lebih siap ketika saat berpulang telah tiba. Inilah tujuan hidup, kembali dalam keadaan ridha dan diridai. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menerima dengan sabar, menjalani dengan ikhlas, dan mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Jangan melawan, tapi bersujud. Jangan membangkang, tapi berserah, karena tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada menjadi hamba yang kembali ke pangkuan Rabb-Nya. Saudaraku, jika hatimu terasa tersentuh hari ini, itu bukan karena kata-kata yang indah, tapi karena Allah sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Jangan abaikan suara kecil dalam hatimu yang berkata, "Aku ingin berubah." Mari kita belajar bersama untuk tidak lagi melawan kodrat yang telah Allah tetapkan. Karena semakin kita melawan, semakin jauh pula kita dari ketenangan sejati. Langit jiwa bukan hanya channel, tapi tempat untuk kita kembali menunduk,
merenung dan mencari makna hidup dalam cahaya ilahi. Jika kamu merasa narasi ini membawa manfaat, tekan tombol like, tulis komentarmu dan bagikan kepada saudaramu. Siapa tahu satu video sederhana ini bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir sampai hari akhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, karena akan ada lebih banyak lagi renungan yang bisa menjadi teman malam dan pengingat bagi hati-hati yang ingin kembali. Aktifkan loncengnya agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan reflektif selanjutnya. Langit Jiwa mengajakmu untuk kembali mengenali jiwamu, karena sebelum kita pulang, kita harus tahu siapa diri kita sebenarnya dan kemana seharusnya kita kembali. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.